Lihat telur emas senilai 30 miliar dolar. Si botak. Tuangkan kok ke atasnya. Lalu telur emas 30 miliar dolar berangsur-angsur berubah menjadi hitam. Dan kemudian mulai meleleh. Ternyata telur itu sudah diganti oleh yang lain. Segera blokade. Keamanan segera menekan tombolnya. Pintu besar perlahan tutup. Nolan mengerutkan kening. Lalu berbalik dan lari. Dia bergegas melewati pintu besar. John melihat Nolan bersembunyi. Dan segera mengejarnya. John terlambat satu langkah. Terjebak di pintu otomatis. Nolan berlari sambil berganti pakaian. Mengenakan jas merah. FBI lewat tanpa memperhatikannya. Nolan sembunyi di keramaian lalu larikan diri. Tanpa diduga, agen wanita FBI ini memblokirnya di pintu. Dia segera berbalik. Si wanita sadari itu Nolan. Nolan ketakutan keluarkan bom asap. Lemparnya ke tanah. Suara ledakan terdengar. Asap putih di mana-mana. Nolan buru-buru melarikan diri. John juga mengenalinya. Sehingga mengejar di belakang. Kecepatan tubuh Nolan sangat cepat. Dia terbang melalui celah, memotong ekor John. John segera keluarkan pistol dan memaksanya untuk menyerahkan telur emas. Nolan ambil kesempatan untuk menjatuhkan senjata John. John menemukan Nolan. Keduanya lompat lewat jendela. Lalu jatuh di atap. Keduanya tak sengaja tergantung di atap. Tapi tetap berjuang untuk kantong telur emas. Nolan menemukan bahwa ada pipa di bawah. Dia langsung lompat ke bawah. Dan mendarat dengan lancar. Lihat Nolan ingin melarikan diri. John melompat ke tangga di sebelahnya. Dorongnya dengan paksa. Lalu terbang ke tempatnya. Memblokir jalannya. Nolan langsung melompat ke bawah. Manfaatkan atap toko kelontong untuk mendarat. Dengan selamat. John pun tidak menyerah. Dia langsung melompat turun. Pemilik toko merasa sangat marah. Nolan mencuri mobil di pinggir jalan dan larikan diri. John melihat ada mobil mewah di pinggir jalan. Dia segera naiknya. Dan mengejarnya. Tiba-tiba dia menabrak truk roti. Mobil mewah jadi rusak gitu aja. John tak berdaya melihat Nolan pergi. Nolan mengemudi perahu kecil ke tempat persembunyiannya di pulau terpencil. Dan senang hati karena telah mencuri telur emas 30 miliar dolar. Tiba-tiba di belakang suara terdengar. Nolan dengan bingung menetapnya. Bagaimana John bisa muncul di sini? FBI dengan senjata lengkap menyerbu ke ruangnya. Yang mengepung Nolan. FBI wanita mengambil telur emas di tangan Nolan. Memasukkannya ke dalam kotak. Nolan dibawa pergi FBI. John dengan hati-hati meletakkan kotak telur di mobil. Dan hendak pergi. Tanpa diduga, FBI ini ada seorang pencuri yang bercampur. Si pencuri membuka pintu belakang mobil. Dan memasukkan telur palsu. John tak tahu jadi memberikan telur itu kepada agen wanita FBI. Ketika melihatnya, si agen wanita tahu itu palsu. Dan lemparnya ke tanah. John tercengang menatapnya. Si agen FBI curiga bahwa dia telah menjual telur itu. Karena kartu bank John baru saja diterima lebih dari 6 miliar dolar. Ini memang sulit untuk dijelaskan. John dicurigai. FBI memborgolnya. John dikirim ke penjara dingin ini. Orang-orang yang dikurung di sini semuanya adalah penjahat. John tidak menyangka akan bertemu Nolan di sini. Memang benar bumi itu bulat. Keduanya diambil dua orang ke kamar sipir. Wanita yang duduk di seberangnya adalah pencuri wanita paling terkenal di The Bishop. Dia orang yang menukar telur di dalam mobil. Kemudian mentransfer lebih dari 6 miliar dolar ke rekening John. Menyebabkan dia ditangkap secara misterius. Dia juga memberitahu FBI tentang rute John. Tujuannya, dia ingin mereka berdua bekerja sama dengannya. Agar dapat mencari dua telur emas lagi. Sampai jumpa, jangan rindukan aku ya. John sedang dalam pelarian. Seorang tentara membidikannya. Lalu dengan tegas menarik pelatuk.
Ledakan terdengar. Jembatan diledakkan. John terbang ke udara. Saat ini John dengan cepat meraih potongan jembatan yang rusak. Tetapi dia terus tergelincir turun. Dalam situasi genting, dia meraih tali. Di bawahnya adalah jurang yang dalam. Kalau jatuh pasti daging dan tulangnya patah. John sangat takut. Mempertaruhkan nyawanya untuk memanjat. Sisi ini Nolan mengambil segenggam salju sebagai senjatanya. Dan melemparkannya ke helikopter prajurit. Buatnya tercengang. Nolan mengambil kesempatan untuk meraih kakinya. Dan melemparkannya ke bawah. Nolan menyalakan helikopter. Siap menyelamatkan John. Tentara bergegas keluar, menembak terus-menerus ke arah helikopter. Tetapi tak ada gunanya. Nolan bersiap untuk menembaki. Para prajurit ditembak dan tersebar. John juga dengan mulus naik. Mereka terbang secepat mungkin. Ambil momentum. Melompat ke helikopter. Ketika keduanya mengira sudah aman, lampu peringatan berbunyi. John melihat keluar. Ternyata si prajurit menggunakan roket untuk membidik mereka. John ketakutan dan berkeringat dingin. Suara roket ditembak berbunyi. John buru-buru membuka pintu di sisi lain. Roket terbang menembus helikopter, yang meledakkan gunung salju di sisi lain. Keduanya lolos dari maut. Nolan mengemudikan helikopter terhuyung-huyung pergi. Tidak lama setelah itu, Nolan dan John berencana mencuri buah telur emas kedua. Telur emas ini ditempatkan di gudang seorang taipan narkoba. Tempat ini sangat berbahaya. Kamera 8K pengawasan 24 jam. Pintu besar diamankan dengan tegang. Perlu wajah si taipan narkoba untuk dibuka. Harus buka kunci suara. Kunci kata sandi. Yang dapat membuka pintunya. John mengenakan rompi untuk pergi ke pesta. Nolan berpura-pura menjadi pelayan. Dapatkan sidik jari si taipan narkoba. John sengaja menyentuhnya. Agar dapatkan HP-nya. Nolan meretas ke kamera pengintai. Untuk mengubahnya jadi adegan statis. Lalu dia jaga waktunya. Saat para penjaga bergiliran, dia bersembunyi di ruang kerja. John menekan kontrol. Pintu besar dibuka. Nolan ambil sidik jarinya. Menekan jari palsu. Lalu menggunakan sidik jari. Untuk membuka ponsel yang butuh kata sandi. Di dalam ponsel ada kata sandi pintu besar. Langkah selanjutnya adalah pemindaian wajah. Nolan pakai perangkat lunak pengubah wajah. Bawahan. Setelah mengonfirmasi identitasnya, pintu besar terbuka perlahan. Telur emas senilai 30 miliar dolar tepat di depan matanya. Tiba-tiba The Bishop datang. Yang berdiri di samping telur. Dia juga datang untuk telur. Tentu saja bumi itu bulat. The Bishop dorong senjata di bawah kakinya dengan kaki. John menghancurkan lemari. Keluarkan piring perak. Kedua belah pihak saling berkelahi. Kecepatan wanita ini sangat cepat. Satu kaki dia tendang John. Lalu ambil Nolan, putar 360 derajat dan lemparnya. Nolan terlempar ke jauh. Keduanya diborgol olehnya. Lalu tendang ke bawah. Mereka berdua jatuh ke lantai. Dia ambil telurnya dengan puas. Saat ini pengedar narkoba membawa bawahannya masuk. Nolan memberitahunya. Telur diambil oleh The Bishop, tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Si bos datang di depannya. Senang bekerja sama dengan Anda. Tanpa diduga, mereka berdua saling kenal. John dan Nolan saling memandang bingung. Sudahlah. Keduanya langsung dipukul pingsan. Saat John dan Nolan terbangun, dapati dirinya dibawa ke arena adu banteng. Satu banteng telah menargetkan keduanya. Banteng itu menggaruk kakinya. Berlari agresif ke arah mereka berdua. Buat keduanya sangat ketakutan. Nolan membuka penutupnya ingin kembali. Tapi orang di bawah tembak mereka berturut-turut. Yang meledakkan penutup secara langsung. Banteng mengejar di belakang mereka. Langsung tendang John ke jauh.
Para penonton tidak tahu apa yang terjadi. Mengira mereka berdua berakting dengan sangat baik, sehingga berteriak sorak-sorai. Banteng ingin menyerang lagi. Keduanya kabur dengan panik. Banteng mengejar tanpa henti. Setelah melompati pagar, tanpa diduga, penghalang itu juga dibobol Banteng. Untungnya itu tidak mengancam jiwa siapapun. Keduanya naik kereta dan melarikan diri. Karena ingin mencari posisi ketiga telur emas, John mendorong Nolan keluar dari pintu mobil. Sekarang di seberang ada kereta yang mendekat. Pada saat yang berbahaya, John harus mengatakan lokasi telur ketiga. Dengan gitu John lolos dari maut. Dia hanya ingin menakuti Nolan sedikit. Dua orang memutuskan untuk pergi bersama mencari telur ketiga. Mereka membuka lorong rahasia bawah tanah. Masuk ke dalam. Pintu besar ada sebuah perangkap. Nolan mengambil jam tangan peninggalan ayahnya. Secara kebetulan itu cocok dengan bentuk di perangkap. Sepertinya jam tangan ini adalah kunci untuk membuka pintu. Nolan memutar kuncinya. Jarum jam dan menit juga berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya berhenti jam 12. Pintu besar ruang rahasia perlahan terbuka. Di dalam ruang rahasia menampilkan harta langka dan berharga. Juga ada mobil super mewah dari puluhan tahun lalu. Menjual mobil ini mungkin akan menghasilkan beberapa miliar dolar. Tapi mereka hanya tertarik pada telur emas. Telur emas ketiga akhirnya ditemukan. Tapi tidak sempat senang 3 detik. Bos paling terkenal di dunia The Bishop muncul lagi. Dia memegang pistol, memaksa keduanya menyerahkan telur. Tapi segera setelah itu, si agen FBI menyerbu dengan tentara. Dua pihak mulai baku tembak. Untuk sementara, ketiga orang kerjasama untuk menangani FBI. John mengeluarkan senjatanya dan menembak. Nolan menyalakan mobil. Ketiga mereka naik mobil pergi. FBI juga naik mobil untuk mengejarnya. Dengan sangat cepat FBI berhasil menyusul mereka bertiga. Kedua pihak merebut telur emas. Nolan melempar telur ke The Bishop. FBI melihatnya, dengan cepat menarik salah satu ujung tali tas. Dua orang menarik tas. Telur emas keluar dari tas. Nolan korbankan dirinya untuk gambar besar. Langsung menangkap telur emas. FBI mengikuti di belakang. Di depan telah kehabisan jalur. Mereka siap melompat keluar dari mobil. The Bishop bergegas keluar. Mobil menabrak air terjun yang terbang ke bawah. Semuanya berhasil terjun ke sungai. FBI melihat mobil jatuh. Mengira mereka bertiga sudah mati. Jadi tidak ada lagi pengejaran. Melalui pengalaman ini, mereka bertiga tidak lagi memiliki dendam. Malah mereka mulai bersekutu satu sama lain. Mereka harus pergi mencari target yang lebih besar.